Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini akan share materi tentang jaringan yang terrevitalisasi. Beberapa saat yang lalu saya pernah bikin video tentang jaringan yang terdevitalisasi, di mana jaringan tersebut mengarah ke kematian atau kerusakan jaringan. Nah, kali ini saya bikin video yang opposite atau kebalikannya atau kontradiksi atau sesuatu yang berlawanan. Bukan yang mengarah ke kematian, tetapi mengarah ke kehidupan atau kembali fungsinya seperti semula atau kembali bentuknya seperti semula. Itulah yang disebut jaringan yang terrevitalisasi. Jadi pasca luka itu ada beberapa pilihan ya. Ada jaringan tersebut bisa terdevitalisasi, atau jaringan tersebut terrevitalisasi, atau jaringan tersebut stagnan seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang jaringan yang terrevitalisasi, di mana arahnya jaringan tersebut sedang berproses atau menuju ke kehidupan jaringan kembali, atau utuhnya jaringan kembali, atau bentuknya seperti semula, atau fungsinya seperti semula. Nah, tentunya jaringan ini terrevitalisasi ini atau situasi jaringan yang terrevitalisasi, atau kenapa sih progresnya menuju ke kebaikan atau kembali fungsi jaringan seperti semula, terjadi karena apa? Karena si antibodi atau pertahanan tubuh atau kompensasi dari tubuh untuk memperbaiki jaringan itu lebih tinggi atau lebih unggul atau lebih menang daripada agen yang merusaknya. Entah itu agen infeksius, agen traumatik, atau agen toksik dan sebagainya. Nah, si tubuh ini lebih unggul, ya kan? Tubuh ini kan memiliki mekanisme untuk memperbaiki jaringan, memperbaiki sel, memperbaiki organ, ya kan? Nah, seperti itu. Tatkala tubuh kita menang, lebih unggul, maka jaringan tersebut akan mengarah ke terrevitalisasi, mengarah ke kembali seperti semula, seperti itu. Nah, tentunya ini juga chance atau kesempatan atau kemungkinannya berapa persen ini tergantung beberapa faktor. Kayak kemarin saya bahas di dalam jaringan yang terdevitalisasi, ini kerusakannya apakah akan menjadi nekrotik atau tidak, itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, demikian pula jaringan yang terrevitalisasi ini akan sukses terrevitalisasi, sukses kembali seperti semula, sukses sembuh, ini juga tergantung banyak hal, ya kan? Nah, kalau faktor kesembuhan luka yang sudah saya bahas yang ada 5 ini, nah tentunya ini juga akan sangat mempengaruhi jaringan tersebut terdevitalisasi atau terrevitalisasi atau tidak. Saya dulu pernah membuat video tentang faktor kesembuhan luka ada 5. Yang pertama, perawatan lukanya itu sendiri seperti apa. Yang kedua, apakah ada penyakit penyerta dan bagaimana tata laksana terhadap penyakit tersebut, pengobatannya seperti apa. Yang ketiga, faktor nutrisinya seperti apa. Yang keempat, faktor vaskularisasi pembuluh darahnya seperti apa. Yang kelima adalah faktor stres. Nah, ini kan faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka. Nah, berarti kan ini juga sama nih, faktor yang mempengaruhi jaringan tersebut revitalisasinya akan sukses atau tidak, karena revitalisasi adalah mengarah ke kesembuhan. Jadi jelas 5 faktor ini yang mempengaruhi kesembuhan luka ini juga sama dengan faktor yang mempengaruhi jaringan tersebut akan sukses terrevitalisasi atau tidak. Nah, itu jelas. Misalkan kita sedang mengarah ke kesembuhan nih, tetapi perawatan lukanya nggak becus, nggak bener, ya otomatis nanti revitalisasi jaringan, proses kesembuhan ke arah jaringan belum tentu bisa sukses sampai akhir kalau misalkan terjadi salah dalam menerapkan balutan. Nah, misalkan kayak gini nih, contoh simpel aja nih. Perawatan luka sudah Anda jalani misalkan di klinik Monas, sudah sampai granulasi, epitelisasi, tapi di tahap-tahap akhir Anda berhenti tidak kontrol lagi ke klinik Monas. Anda menjalani perawatan luka, dirawat dengan sendiri, tetapi tekniknya salah. Otomatis revitalisasi jaringan tidak menuju ke kesempurnaan. Dia berhenti di epitelisasi, epitelisasinya belum selesai, proses menutupnya belum sempurna, Anda berhenti. Lah, akhirnya ya revitalisasinya mandek di situ. Akhirnya kulitnya tidak menutup seperti semula, lukanya masih ngebuka terus, menganga terus, seperti itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misalkan proses penyakitnya, Anda sedang mengarah ke kesembuhan, sedang mengarah jaringannya terrevitalisasi, lukanya sudah mulai membaik, tetapi gara-gara Anda ini penyakitnya tidak terkontrol, misalkan ada tambahan penyakit baru, misalkan yang berkaitan dengan kardiovaskuler, berkaitan dengan aliran darah ke tepi-tepi jaringan, atau misalkan gula Anda misalkan tiba-tiba tinggi Anda karena tidak bisa mengontrol makanan dan sebagainya, sehingga kencing manisnya Anda juga tidak terkendali. Akhirnya jaringan yang maunya sembuh tadi terrevitalisasi jadi berhenti lagi, atau bisa jadi malah tambah parah lagi, memburuk lagi, seperti itu. Yang ketiga, faktor tentang makanan, nutrisi. Nah, ini nutrisi Anda sudah bagus di awal-awal pengobatan, di tengah-tengah, tapi di tahap-tahap akhir Anda tidak mengikuti saran-saran tentang nutrisi apa yang harus dikonsumsi untuk menunjang kesembuhan luka, terutama di tahap-tahap akhir, misalkan tentang mineral dan vitamin yang bisa didapatkan dari buah dan sayur. Nah, misalkan Anda intake vitamin dan mineralnya kurang, otomatis nanti di proses-proses tahap akhir di mana epitelisasi sangat membutuhkan mineral dan vitamin tersebut akan terhambat. Akhirnya jaringan yang terrevitalisasi ini tidak sukses
sampai ke tahap sembuh, sampai menutup, sampai maturasi jaringan. Maturasi ini berarti bisa kembali seperti semula maksimal sampai 60% seperti itu. Akhirnya menimbulkan belang, tidak sempurna dan sebagainya gara-gara nutrisinya ini Anda gagal di sini, seperti itu. Yang berikutnya vaskularisasi. Misalkan di tahap-tahap awal sudah bagus granulasi, oke? Karena granulasi jelas-jelas kan di situ banyak pembuluh darah yang terlibat untuk bisa membentuk jaringan granulasi atau jaringan daging untuk menumbuhkan daging. Dagingnya sudah oke, sudah mantap. Tapi begitu mau tahap epitelisasi, menumbuhkan kulit baru, di situ vaskular Anda misalkan jelek karena ini kan letaknya lebih perifer ya kan, lebih ke tepi. Bisa jadi di dalam pembuluh darahnya bagus, tapi begitu menuntut vaskularisasi yang bagus di tahap tepi, di tahap yang lebih superficial, yang lebih dangkal, Anda di situ jelek misalkan pembuluh darahnya, bisa jadi Anda stagnan, mandek di situ. Bukannya malah sukses menutup, tapi lukanya masih membuka saja dan mandek. Akhirnya ini yang istilahnya ada frozen wound atau luka yang beku, yang mandek. Loh kok mandek ya, stagnan? Nah, gara-gara vaskularisasinya jelek. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka atau revitalisasi jaringan adalah psikologi, stres psikologi. Nah, ini sudah saya jelaskan, malah bahkan video tersendiri tentang psikologi ya, bagaimana psikologi ini akan mempengaruhi kesembuhan ya. Jadi misalkan di tahap-tahap akhir malah Anda misalkan ada stresor tinggi tentang kehidupan, tentang keluarga dan sebagainya, otomatis luka ini nggak bisa sembuh dengan sempurna seperti itu. Jadi 5 faktor yang mempengaruhi kesembuhan luka ini juga mempengaruhi tentang revitalisasi jaringan itu akan sukses atau tidak. Kecepatan sembuhnya juga akan dipengaruhi. Nah, ada satu tambahan lagi nih faktor yang akan mempengaruhi revitalisasi jaringan itu akan sukses berjalan mulus atau tidak, yaitu bagaimana struktur jaringan tersebut. Nah, misalkan kayak gini nih. Di level sel oke, bisa diperbaiki, level jaringan oke, tetapi di level organ, tatkala jaringan itu merupakan bagian dari sebuah organ dan organ tersebut strukturnya tidak bisa menopang pertumbuhan jaringan, otomatis jaringan tersebut tidak akan bisa muncul. Revitalisasi jaringan tidak akan bisa sukses, tumbuhnya jaringan tidak akan bisa sukses. Misalkan nih, ini sebuah jari kan sebuah organ karena terdiri dari berbagai jaringan, ada jaringan pembuluh darahnya, ada jaringan pembuluh saraf, ada jaringan tulang, ada jaringan kartilago, ada jaringan kulit, ada jaringan kuku, ada jaringan rambut dan sebagainya. Ini kan sebuah organ. Nah, kita misalkan membahas revitalisasi atau kembali seperti semula si kulitnya, jaringan kulitnya lah. Tetapi karena si tulang Anda ini ternyata waktu luka sudah sampai bone expose atau tulangnya kelihatan terekspos dan kontak dengan udara, sehingga terjadi pengeroposan tulang. Nah, kalau sudah terjadi pengeroposan tulang, tulang yang keropos ini tidak bisa menjadi pijakan si daging atau si kulit untuk naik menutup kembali, ya kan? Jadi strukturnya ini seperti apa? Kalau misalkan organ-organ yang lain atau jaringan-jaringan yang lain itu menopang jaringan-jaringan sekitarnya, it's okay, ya kan? Lah tulang ini kan bisa tegak seperti ini karena ada daging yang menyelimuti. Nah, kalau tulangnya itu sendiri sudah keropos, sudah kadung keropos karena infeksi, karena peradangan, karena bone expose, kontak dengan udara dan sebagainya, sehingga tidak mendapatkan perlindungan saat terbuka seperti itu, otomatis sel-sel tulangnya juga rusak, tulangnya juga keropos, maka daging yang baru, granula yang baru atau epitelisasi juga tidak mau merambat di atas tulang yang keropos seperti itu. Otomatis si jaringan kulit atau jaringan daging yang akan naik di sini, revitalisasinya tidak akan bisa sukses gara-gara tidak ada tempat untuk berpijak dan naik ke atas seperti itu. Jadi ini tambahan dari saya tentang faktor yang akan mempengaruhi revitalisasi jaringan, yaitu bagaimana struktur jaringan di sekitarnya yang akan menjadi penopang revitalisasi tersebut bisa sukses atau tidak. Seperti itu. Nah, tentang revitalisasi itu sebenarnya ada beberapa mekanisme untuk terjadinya revitalisasi jaringan. Bisa di level selnya, bisa di level jaringan. Maksudnya begini, misalkan Anda petinju nih, Anda bonyok misalkan habis dihantam oleh teman oleh rival Anda ya. Nah, misalkan nih di sini bonyok itu berarti kan bengkak. Lalu tanda-tanda selain bengkak ada kemerahan, terus mungkin terjadi hematom atau perdarahan di dalam ya, di perdarahan mikro di dalam misalkan. Nah, ini juga dikatakan sebuah jaringan yang terrevitalisasi kalau misalkan mengarah ke kesembuhan. Misalkan Anda diobati dengan misalkan obat-obatan yang dioles secara topikal untuk bisa mengurangi hematom. Lalu misalkan Anda dikompres hangat juga setelah itu, sehingga jaringan Anda hari demi hari akan beralih terrevitalisasi menjadi kembali bentuknya seperti semula, warnanya, fungsinya kembali seperti semula. Nah, itu kan jaringan yang bonyok tadi yang habis dihantam oleh petinju ini kan tidak sampai nekrotik
harus ganti kulit kan, ya kan? Artinya secara jaringan, kalau dalam skup jaringan itu tidak terjadi perubahan jaringan. Jaringannya aja secara kasat mata kita tidak melihat pergantian kulit ini, bukannya menjadi nekrotik dulu lalu tumbuh epitalisasi baru, bukan, tetapi perbaikan-perbaikan pergantian-pergantiannya itu terjadi hanya dalam level sel saja. Pastilah di sini habis ditonjok seperti itu pasti ada kerusakan-kerusakan sel. Rusaknya di level sel, di level seluler. Mungkin ada beberapa sel yang rusak karena traumatik, mungkin pembuluh darahnya juga mungkin ada yang pecah, berarti ada si sel-selnya yang rusak seperti itu. Nah, sel-sel yang rusak seperti itu otomatis nanti akan terjadi fagositosis atau akan dimakan atau oleh sel-sel makrofag, di mana itu adalah sel monosit yang bekerja untuk memakan jaringan-jaringan yang rusak dan mati. Jadi yang mengalami pergantian adalah di level sel. Lah jaringannya tak utuh kayak gitu. Itu mekanisme yang pertama revitalisasi jaringan seperti itu. Jadi terjadi pergantian di level sel. Nah, level yang kedua adalah jaringan yang terganti. Jadi pergantian jaringannya itu terjadi memang selevel jaringan. Jadi bukan hanya selnya saja yang berganti, tetapi jaringannya inilah yang berganti. Ya, misalkan sebuah luka, misalkan saya kesetrum di daerah sini, kesetrum sehingga akhirnya di sini terjadi peradangan, kerusakan jaringan, sehingga pipi saya ini menjadi nekrotik dulu, terdevitalisasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu muncullah daging baru, kulit baru, ya berarti granula baru, epitalisasi baru. Lah di situ itu berarti kan terjadi pergantian jaringan. Kalau tadi yang level pertama adalah hanya terjadi pergantian sel, perbaikannya di level seluler. Nah, yang kedua ini mekanisme revitalisasi jaringan terjadi di level jaringan itu sendiri. Jadi memang jaringannya ganti, nekrotik dulu, terbuang dulu, lalu muncul jaringan baru. Itulah mekanisme revitalisasi yang kedua, ya. Paham ya? Jadi level revitalisasi itu ada, bisa di level sel saja, bisa di level jaringan. Nah, tetapi kalau revitalisasi di level organ itu tidak mungkin, ya. Misalkan nih, ginjal Anda lepas misalkan, lalu ditunggu sampai ginjalnya muncul kembali, seperti itu nggak bisa, Mas. Revitalisasi hanya sampai di level jaringan saja. Oke. Kalau organ misalkan ini tangan kepotong, des gitu kan, lalu Anda menunggu tumbuhnya satu jari lagi kayak gini, yang nggak mungkin bisa. Jadi revitalisasi maksimal itu hanya di level jaringan, bukan organ. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.